mengendalikan, memandu respon kita setiap kali kalau kita mau bergaul akrab dengan yang lain. Dan yang kedua, biarlah Allah yang menentukan kebenaran. Let God determine truth. Cepat sekali kita dapat merasa bahwa kitalah yang memiliki kebenaran. Firman Tuhan berkata, karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Artinya sudah tidak ada kebenaran dalam diri kita. Kalau kita orang-orang percaya, kebenaran itu hanya ada di dalam Allah. Hanya dosa yang membuat kita ini mau jadi seperti Tuhan, sehingga kita ini yang merasa memiliki benar, baik, dan buruk dalam kehidupan kita ini. Kebenaran adalah milik Allah, baik dan buruk adalah Allah yang memilikinya. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran, yaitu untuk Allah itu sendiri. Artinya saudara, dari percakapan ini mau dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kebenaran itu tidak ditentukan oleh pikiran dan perasaan kita. Pikiran dan perasaan kita, thoughts and feeling. Maka 1 Yohanes pasal 4 ayat 1, firman Tuhan berkata, sahabat yang saya kasih. Ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Janganlah percaya akan sesuatu yang saudara dengar hanya karena seorang mengatakan bahwa berita itu berasal dari Allah. Ujilah lebih dahulu apakah hal itu benar, karena di sekitar kita terdapat banyak guru palsu. Ini mau mengajarkan kepada kita selalu menguji pikiran dan perasaan kita. Dan tidak selalu kita ini dikendalikan oleh pikiran dan perasaan kita. Kita diajar untuk selalu mencari ada hal yang melampaui hal itu. Bahwa kebenaran itu ada di dalam Allah sendiri. Atau yang kedua juga, oleh karena berbagai pendapat daripada orang lain, saudara, dan kemudian sudah mulai berargu karena sudah lebih pro dia dan menentang. Dan kebenaran adalah apa yang dikatakan Allah mengenai hal itu. Hanya Allah lah yang memiliki otoritas, kewenangan tunggal untuk menafsirkan situasi apapun yang kita hadapi. Maka dalam 2 Korintus pasal yang 9 5 terjemahan baru mengatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, mendobrak. Karena itu yang menguasai. Kita ini dikuasai oleh benteng-benteng kesombongan dengan pikiran dan perasaan kita. Itu didobrak begitu, mendobrak benteng-benteng kesombongan dalam hidup kita untuk menentang pengenalan akan Allah, yaitu kebenaran hanya ada di dalam Allah. Kami menawan segala pikiran, dan menaklukkannya kepada Kristus. Banyak persoalan berasal dari pikiran kita ini. Kalau kita tidak mau menawan pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Yang ketiga, saudara, sadarilah akan penyertaan Allah. Saya rasa ini tema persekutuan wilayah yang kita akhiri dalam Pentateuch, ya, kita belajar dari Yakub, perubahan hidupnya oleh karena menyadari hal ini. Penyertaan Allah, look for God's presence. Firman Tuhan katakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, itu yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Untuk kita tidak takut, untuk kita tidak khawatir. Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Tetapi iblis lawan kita yang menghancurkan komunitas selalu mau mengajak kita untuk percaya bahwa saya ini sedang berjuang seorang diri. Saya ini sendirian. We are in the battle alone, saudara. Itu yang diharapkan iblis. Dan menghadapi dengan orang lain, bergumul dengan orang lain, selalu iblis akan menggoda kita untuk merasa bahwa saya ini sedang bergulat sendirian. Sedangkan Allah menghendaki supaya kita yakin dalam masalah apapun yang kita hadapi, Allah itu beserta dengan
kita. Tetapi iblis sebaliknya membawa kita untuk bergulat dan bergumul, seolah-olah bahwa kita ini sedang fighting alone. Kita ini sedang fighting alone. Dan itu sebabnya kita dapat lihat di dalam diri Petrus, sebelum dia yakin sungguh dengan Allah menyertainya, ia menggertak, menghardik, menggunakan pedang, saudara, seperti yang kita baca, sampai telinga dari untuk membela. Sepertinya saya ini sedang fighting alone dan saya harus membela diri saya di mati-matian, lalu mengutuk, menyangkal ketika merasa putus asa, kecewa dengan segala upaya yang dilakukannya untuk melindungi dan mensejahterakan dirinya sendiri. Ia berjuang seperti orang yang terpisah dari Allah, sehingga Yesus kemudian katakan, masukkan pedangmu itu ke dalam sarungnya, sebab semua orang yang menggunakan pedang akan mati oleh pedang. Apa sangkamu aku ini tidak dapat meminta kepada Bapamu bahwa Allah itu menyertai? Itu yang mau dikatakan kepada kita, sehingga tidak seperti kita fighting alone dan kemudian menggunakan segala cara kita, sepertinya kita terpisah dari Allah. Dalam persekutuan wilayah kita belajar dari Ribka dan Yakub. Yang dilakukan Ribka, sepertinya anugerah dalam hidup ini semuanya akan ditentukan dengan usaha kita sendiri. Maka Ribka mereka memanipulasi, begitu pula Yakub menipu, terus bahkan sampai dia ditipu oleh Laban. Lihat itu di dalam persekutuan. Dan akhirnya pulang untuk menemui Esau pun masih dipenuhi dengan banyak reka-reka dalam dirinya. Bagaimana saya nanti kalau dibunuh oleh Esau, dia marah dengan saya. Sepertinya kita ini fighting alone, sehingga kemudian cari berbagai macam memanipulasi dan katakan, sekarang kamu maju lebih dahulu supaya kalau dia masih marah saya akan lari dan menyelamatkan diri, mengorbankan orang lain. Begitu liciknya Yakub, karena dia berpikir bahwa dia fighting alone. Ini hanya akan ada terjadi peperangan dengan Esau, dan dia lupa bahwa Allah pada waktu dia bergulat dengan Allah. Dan akhirnya dia sadar bahwa dalam semua perkara dan dalam masalah Allah menyertainya. Dan itu terjadi perubahan yang luar biasa. Dia katakan bersama, maju ke belakang, mundur ke belakang, aku yang akan maju seperti kanan. Tidak ada urusan Esau dengan kamu itu semua. Kalau dia marah, biar aku yang berani bertanggung jawab. Karena dia tahu, sekarang saya berjalan tidak sendiri, bersama dengan Allah. Ya. Dan itulah perubahan kehidupan daripada Esau, untuk meninggalkan berbagai macam kelicikan, manipulasi, dan apapun. Sepertinya kita ini sedang fighting alone dalam kehidupan kita ini. Kita dapat lebih meneladani seorang gembala yang masih sangat muda belia. Namanya Daud. Kalau saudara baca dalam 1 Samuel pasal 17:47, di tengah peperangan seperti itu, Daud percaya bahwa Allah ada dalam peperangan. Allah ada. Tidak pernah kita ini fighting. Segala jerih juang, Allah itu menyertai kita. Dalam segala pergulatan hidup, ada kuasa Tuhan dalam hidup kita ini. Dan itu sebabnya dia katakan, dan supaya segenap jemaah Israel tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab tangan Tuhanlah yang bertempur, Ia pun akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Itu kata Daud di dalam 1 Samuel 17 ayat yang 4. Dan ini hal yang sangat indah dan penting buat kita dalam bergaul dengan orang lain. Masalah apapun, kita ingin membalas. Tuhan katakan, pembalasan bukan milikmu, pembalasan milik dari Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Dalam segala pergaulan satu dengan yang lainnya, Allah itu menyertai kita. Yang keempat, bersandar pada pikiran Kristus. Bersandar pada pikiran Kristus. Lean on the mind of Christ. Firman Tuhan berkata, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Menawan, tadi saya lihat, menawan pikiran kita sendiri dan kemudian memiliki pikiran Kristus.
Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dalam Alkitab tertulis, siapakah yang tahu pikiran Tuhan? Dan siapakah yang dapat menasihatinya? Kitalah yang memilih. Berjuang pada waktu saudara konflik dengan orang lain, perjuangan kita ini bukanlah melawan manusia. Bukan melawan manusia. We are really not fighting other people. Melainkan melawan kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman yang jahat ini. Kita melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa itu. Dalam kata bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi kita tidak sedang konflik dengan orang lain. Ya. Sadari setiap kali kita terlibat dalam musuh kita bukanlah orang, ya, tetapi ada kuasa yang sedang bekerja di dalam apa betul? Hubungan sudah suami istri, sudah terlibat dalam konflik. Jangan menimbulkan kebencian kepada orang. Tapi balik semuanya itu adalah kuasa yang sedang bekerja. Itulah musuh kita yang sesungguhnya. Darah yang kelima. Untuk kita tidak memakai senjata duniawi. Kita tidak memakai senjata duniawi. 2 Korintus pasal yang 10 ayat 4 sampai dengan 5. Senjata-senjata yang kami gunakan di dalam perjuangan kami bukanlah senjata dunia ini, tetapi senjata-senjata Allah yang berkuasa. Dan senjata-senjata itu kami menghancurkan pertahanan-pertahanan. Kami menangkis perdebatan-perdebatan. Jadi sejak zaman dahulu, zaman Tuhan Yesus sampai dengan zaman para rasul, gereja mula-mula juga banyak perdebatan. Kami menangkis perdebatan-perdebatan. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Sekali lagi dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Dan ketika kita berjuang untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, dan kita merasa bahwa kita ini memenuhi kebutuhan kita ini secara independen atau terpisah dari Allah, sudah merasa bahwa saya ini sudah berusaha bekerja sendiri tanpa penyertaan Allah, maka kita akan cenderung memakai senjata dunia. Ini yang mau dikatakan Rasul Paulus. Dengan cepat kita akan memakai senjata-senjata duniawi, seperti yang dilakukan Ribka, seperti yang dilakukan Yakub, seperti yang dilakukan Petrus. Pada waktu kita ini merasa bahwa kita ini bekerja sendiri tanpa penyertaan Allah, maka senjata duniawi itu senjata kita. Senjata Ribka, kebohongan, penipuan. Yakub juga demikian. Itu disebut dengan kuasa daging kita. Manipulasi, gosip, dan bergunjing, fitnah, ejekan, dan mengolok-olok, dan mengacam, dan menyalahkan, dan mengomel, dan menggerutu, dan menipu, dan mendiamkan, dan menjotak orang, dan memisahkan dari orang lain, dan menceraikan orang lain, dan seterusnya. Itu senjata-senjata duniawi. Kalau sudah merasa bahwa saya ini sedang berjuang tanpa penyertaan dari Allah.